Dan ya, oke teman-teman, di season 2 ini kita akan melanjutkan pertemuan kita dari season kemarin ya, masih tetap sama dalam pembahasan yaitu membuat aplikasi website sendiri teman-teman ya, yaitu membuat website sendiri menggunakan HTML dan Bootstrap. Baik teman-teman, langsung saja di season 2 ini kita akan membuat fitur sosial media teman-teman ya. Kita akan menambahkan icon sosial media di dalam websitenya, dan nanti kita akan membuat menu layanan bisnis ya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Yups. Dan di pertemuan kali ini teman-teman langsung saja kita meluncur ya. Di sini silahkan teman-teman buka codingannya ya. Kemarin kita sudah bahas di part 1 teman-teman. Langsung saja teman-teman panteng di file codingannya, silahkan buka menggunakan text editor. Langsung saja teman-teman, kita akan langsung mengcoding di sini ya. Di sini kita akan mencoba menambahkan menu atau icon sosial media di websitenya ya teman-teman. Jadi langsung teman-teman masuk ke file index yang telah kita kemarin buat teman-teman di sini ya. Masuk ke file index, oke. Nah di sini karena kita kemarin sudah membuat head, terus juga header, dan ada body, footer, dan yang lainnya teman-teman, maka kita akan masuk ke halaman header teman-teman. Silahkan masuk ke headernya. Oke teman-teman, dan di sini masuk ke halaman body. Nah ini untuk halaman badinya sendiri. Di halaman body ini di kelas di sini ya teman-teman, di kelas navbar. Di sini ada beberapa menu. Kemarin kita sudah membuat menu-menunya ya. Nah selanjutnya di sini kita akan membuat icon sosial media. Kita akan menambahkan Facebook dan Instagram ya, atau dengan Twitter ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman langsung saja. Nah ini untuk kelasnya sendiri teman-teman di sini kasih dengan span ya. Lalu kasih dengan kelasnya navigation sosial media ya, icon di sini. Lalu di sini kita tambahkan help ya teman-teman, untuk menambahkan linknya nanti ya. Sebagai contoh di sini saya kasih dengan tanda pagar ya, karena kita kosongkan saja di sini teman-teman ya. Tanda pagar your link. Jadi nanti kita akan nambahkan link di sini ya, sesuai dengan kelasnya. Itu di sini misalkan ini kelasnya Facebook teman-teman ya. Jadi nanti linknya kita akan kasih dengan link Facebook ya, seperti itu. Oke, di sini contohnya masih saya kosongkan, yaitu kita menggunakan tanda pagar. Oke, kita kembali ke browser. Nah ini ya. Dan ikonnya sudah muncul di sini teman-teman, yaitu kita membuat dua icon karena tadi kita di sini samakan ya untuk ikonnya ya teman-teman. Cuman yang membedakan adalah namanya saja. Di sini Facebook dan Twitter ya. Oke, di sini Facebook dan Twitter sudah muncul teman-teman. Namun jika teman-teman di sini klik, jadi masih tetap tidak ada respon ya. Kita akan coba klik di sini misalkan di Facebook. Oke. Nah, ini tidak ada respon, tidak terjadi apa-apa ya. Oke, dan di Twitter pun juga sama ya. Kita klik, nah ini tidak terjadi apa-apa. Karena kenapa? Karena ini tidak mengget link atau teman-teman. Jadi tadi yang kita di codingannya itu tidak kita kasih link ya. Di sana saya kasih dengan tanda pagar, maka tidak akan ada respon apapun di sininya ya ketika kita klik. Oke, lantas gimana sih supaya ketika kita klik maka akan diarahkan ke Facebook? Oke, langkah selanjutnya teman-teman ya. Silahkan nanti ini disesuaikan untuk Facebook dan Twitternya sendiri, nanti itu bisa disesuaikan dengan Facebook bisnis teman-teman sendiri ya, ataupun Twitter teman-teman. Oke teman-teman, contoh di sini saya akan kasih link dengan facebook.com saja. Kita ketikkan saja Facebook di sini ya di Google-nya. Oke, lalu kita akan cari teman-teman, kita klik enter saja. Kita cari yang paling atas. Nah ini ya, kita klik saja di sini. Misalkan di sini untuk menu masuk saja. Oke, dan nanti kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Lalu kita salin saja di sini teman-teman ya, untuk link dari Facebooknya sendiri teman-teman di sini, yaitu id facebook.com ya di sini. Oke, kita copy saja, lalu kita kembali ke codingannya. Lalu teman-teman masuk lagi di sini ke kelas Facebooknya ya.
Oke, untuk headnya di sini untuk linknya teman-teman tinggal ganti. Tadi kita kasih dengan tanda pagar, lalu di sini kita kasih dengan link yang barusan yaitu Facebook. Oke, lalu kita kontrol S untuk konsepnya. Satu lagi teman-teman di sini karena kita akan mendua icon yaitu Facebook dengan Twitter ya. Oke, di sini untuk kelasnya sendiri untuk Twitter ya teman-teman. Di headnya teman-teman di sini silahkan kasih link dengan Twitter. Sebagai contoh di sini saya akan kasih link juga dengan link twitter.com ya. Oke, saya misalkan akan pakai link ini aja ya. Ini ya teman-teman, sampai sini saja twitter.com. Kita copy lalu kita kembali lagi ke codingannya dan di kelas Twitter di sini teman-teman kita tambahkan linknya. Oke, lalu kita paste saja lalu kita save. Oke, kita reload ke browsernya teman-teman. Nah, ini ke halaman websitenya. Kita akan coba reload di sini. Oke, kita reload ya. Oke, dan kita akan coba, kita akan klik di dua icon ini apakah ada respon atau tidak. Oke, kita akan klik saja di icon atau di menu sosial media Facebook. Di sini kita klik. Oke teman-teman, dan hasilnya ya sekarang sudah mantap ya. Jadi ketika orang mengklik si icon Facebook tadi maka akan diarahkan ke halaman facebook.com. Oke, begitupun sebaliknya yang Twitter. Coba yang Twitter teman-teman. Oke, di sini kita akan klik saja yang Twitter. Oke, dan akan diarahkan ke halaman twitter.com. Oke, teman-teman, itu yang pertama. Kita akan lanjutkan. Selanjutnya kita di sini, oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan. Di sini kita akan membuat itu untuk pelayanan service ya, karena kita ini membuat website company profil atau lebih tepatnya ke marketing ya, website marketing dari sebuah bisnis seperti itu ya. Oke, teman-teman, kemarin kita mengambil sampel dari Niaga Hoster. Kita sekarang juga kita akan ambil sampel ya. Di sini kita akan buka dulu ya website Niaga Hosternya. Oke, kita klik. Oke, kita buka saja untuk dari websitenya sendiri ya. Oke, tunggu sampai halamannya terbuka. Baik teman-teman, sekarang sudah terbuka. Oke, dengan satu catatan teman-teman, di sini saya bukan mengkopinya teman-teman. Cuman di sini sebagai referensi saja ya, sebagai contoh kita mengacu kepada website Niaga Hoster. Jadi di sini kita bukan mengcopy pastenya, tapi di sini kita sebagai pembelajaran yaitu misalkan ambil referensi websitenya pengen mirip seperti ini ya, seperti itu. Oke teman-teman, di sini kita akan menambahkan layanan ya, yaitu akan menambahkan fitur layanan. Baik teman-teman, kita kembali lagi ke codingannya. Oke, sebelum kita balik ke codingan, kita akan lihat dulu ke browser ke halaman website kita. Oke, di sini kita scroll ke bawah. Nah, ini ya, teman-teman. Ini untuk layanan, teman-teman. Nah, di sini atau jasa ya. Nah, kalau nanti teman-teman si user mengklik di menu jasa, maka akan diarahkan ke halaman ini ya, itu layanan, teman-teman. Atau di sini penempatan harga, akan dibawa ke penempatan harga di sini ya. Kalau jasa akan diarahkan ke sini. Oke, di sini kita akan kasih nama dengan nama yaitu pelayanan ya. Oke teman-teman, kita akan kembali lagi ke codingannya. Lalu teman-teman di halaman header di sini. Oke teman-teman, caranya seperti apa? Teman-teman tinggal scroll saja ke bawah di sini ya. Oke, cari yang namanya yaitu Business Grow Service ya teman-teman. Oke, di sini yaitu kita menggunakan dengan H2 ya, atau halaman baris kedua teman-teman. Nah, di sini yaitu kita kasih nama dengan halaman layanan ya. Yang ini kita akan lihat di browsernya. Nah, ini kita akan rubah menjadi layanan ya, layaknya seperti di Niaga Hoster di sini ya. Layanan Niaga Hoster. Maka kita akan buat di sini yaitu layanan programming ya. Oke, di sini sebagai contoh kita akan kasih saja di H2-nya ini kita kasih layanan programming ya. Ini sebagai contoh saja, nanti bisa teman-teman sesuaikan saja ya. Oke, langkah selanjutnya untuk kelas deskripsinya, teman-teman di sini tinggal isi saja dengan kebutuhan teman-teman ya.
Oke, kita akan lihat lagi dari Niaga Hoster ya. Kita lihat dari yang kita, misalkan di sini untuk layanannya itu terserah teman-teman ya. Misalkan di sini saya akan kasih dengan contoh, ini sebagai contoh ya, layanan yang sangat memuaskan, layanan misalkan ya yang sangat memuaskan. Anda akan diajari sampai bisa membuat sebuah aplikasi. Misalkan ini sebagai contoh ya. Di layanan kami misalkan ya, di layanan kami Anda akan diajari misalkan ya, diajari cara membuat aplikasi sampai bisa ya. Aplikasi misalkan sampai, tentu saja ini sebagai deskripsinya, mungkin nanti bisa ya itu disesuaikan saja ya. Cuman di sini ya gak apa-apa, agak rancu juga, ini sebagai contoh saja. Jadi ini untuk H2-nya teman-teman kasih nama di sini ya, misalkan ini untuk layanan ya. Terus untuk di dalamnya kita kasih deskripsi, yaitu kita kasih kelas teman-teman di sini ya. Oke, lalu kita akan coba save terlebih dahulu dan kita compile teman-teman. Di sini kita refresh. Oke, dan sekarang sudah muncul teman-teman ya di halamannya, itu layanan programming. Nah, ini untuk deskripsinya sendiri. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat menu-menu ya. Kita akan lihat lagi dari Niaga Hoster. Nah, di sini dari layanannya sendiri, dari Niaga ini contoh ya. Ada beberapa layanan ya teman-teman. Di sini misalkan di sini ada 1 2 3 4, ada 4 layanan. Misalkan pertama di sini ada unlimited hosting, cloud VPN dan domain. Oke, di sini kita akan kasih contoh saja. Misalkan yang pertama adalah, karena ini lebih ke kursus ya teman-teman, saya membuatnya lebih ke kursus. Misalkan yang pertama di sini saya akan kasih dengan nama misalkan untuk layanannya kita ambil saja misalkan JavaScript ya. Yang pertama. Oke, dan di sini teman-teman kasih ya. Oke, teman-teman, lalu di sini kita akan membuat di kelas lagi teman-teman ya, yaitu kita akan membuat kotak, yaitu kasih dengan kelas chat di sini ya. Oke, dan di kelas chat di sini kita kasih nama yang pertama ini, yaitu teman-teman kita akan kasih layanan misalkan CSS ya. Misalkan yang pertama itu ya. Ini sebagai contoh saja, mungkin nanti itu bisa bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan. Cuman di sini saya misalkan sebagai contoh, di sini untuk kelasnya saya kasih nama dengan misalkan ini untuk layanannya yang pertama itu misalkan HTML, oke, dan CSS misalkan ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, nah seperti itu. Lalu kita save terlebih dahulu, jangan lupa. Oke, dan di deskripsinya juga di sini ya teman-teman, kita kasih juga deskripsinya. Saya biar cepat saja, nanti itu mungkin teman-teman bisa sesuaikan saja. Saya ini sebagai contoh, kita akan samakan dengan kata-kata yang di atas ya, itu yang tadi telah kita buat ya, biar cepat saja. Oke, kita kopikan saja, lalu di sini teman-teman tinggal pastekan lagi ya. Ini untuk deskripsinya. Di sini saya dipolkan saja. Cuman yang jadi catatan nanti teman-teman agar tidak pusing untuk merubah deskripsinya, yaitu di kelas ini ya. Misalkan, oke, jangan lupa kita save terlebih dahulu. Lalu kita kembali lagi dan di sini kita compile ya. Kita refresh saja. Baik teman-teman ya. Kita sudah membuat kelas pertama di sini untuk layanannya. Di sini yang pertama yaitu HTML dan CSS. Oke. Yang kedua di sini kita akan kasih misalkan kode igniter ya, teman-teman. Oke. Lalu kita kembali lagi ke codingan, kita buat div lagi ya untuk mempermudah teman-teman ya. Karena tadi kita sudah membuat div class ya, sampai kita ditutup lagi. Untuk mempermudah teman-teman copy saja dari pembukaan div ini, div class ini, sampai kita menutupnya ya, yaitu dengan tanda miring, garis miring. Nah ini
teman-teman tinggal kopikan saja, lalu teman-teman pastekan lagi sehingga nanti akan seperti ini ya. Oke, di sini kita akan setting lagi untuk kelas untuk kelas keduanya, teman-teman. Nah, di sini untuk untuk title-nya sendiri kita kasih judul ya, kita kasih nama ya. Di sini untuk judulnya sendiri kita kasih nama dengan nama yang kedua, misalkan di sini kode igniter ya. Oke, seperti itu. Dan untuk deskripsinya kita defaultkan seperti tadi, kita paste saja di sini. Oke, sorry. Kita ambil dari yang paling atas. Nah, ini untuk deskripsinya ya. Ini kita di defaultkan saja, saya akan samaratakan. Oke, ini nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan dan tergantung dari layanan-layanannya sendiri. Kita pastikan saja. Lalu di sini jangan lupa Ctrl S. Oke, biar cepat kita akan membuat 3 kelas dalam layanan ini, teman-teman. Teman-teman di sini tinggal kopikan lagi dari yang tadi, kelas yang tadi, teman-teman ya. Kita kopikan lagi. Oke, lalu di sini untuk judulnya, untuk title-nya, teman-teman. Di sini kita kasih nama yang ketiga, yaitu yang kedua tadi yaitu kode igniter, yang ketiga di sini kita akan kasih nama dengan nama misalkan Laravel ya. Oke, kita pakai huruf besar saja. Oke, di sini kita kasih nama dengan layanan Laravel. Ya, ini sebagai contoh saja, walaupun ya mungkin kurang tepat ya teman-teman, karena saya juga sebelumnya belum saya setting, jadi saya langsung otodidak mengcoding ya teman-teman. Jadi ya kalau misalkan dalam alur cerita atau dalam alur pembelajarannya kurang tepat, yaitu mohon dimaklumi karena saya langsung otodidak, pas buka laptop langsung saya ya bersiap-siap mengcoding gitu ya teman-teman. Jadi sebelumnya belum saya persiapkan materi ini, cuma yang jelas saya langsung mengcodingnya di sini. Jadi kita langsung saja teman-teman lanjutkan. Dan di sini untuk deskripsinya sendiri ya, kita defaultkan lagi teman-teman. Kita ambil saja dari yang atas tadi ya. Oke, ini biar cepat saja teman-teman. Yang penting teman-teman nanti untuk kelas-kelasnya sendiri paham ya. Jadi letak-letak kelas-kelasnya di mana gitu. Oke, kita pastikan dan kita save. Nah, selanjutnya di sini teman-teman kita akan coba refresh. Baik teman-teman, dan kita sudah membuat dari layanan ini ya. Yang pertama HTML dan CSS, yang kedua kode igniter, yang ketiga adalah Laravel. Dan untuk deskripsinya sendiri di sini saya defaultkan, saya samakan ini sebagai contoh ya. Oke teman-teman, dan di pertemuan kali ini mungkin saya cukupkan sekian ya. Kita belajarnya sedikit-sedikit saja, tapi di sini saya bukan menggurui ya, tapi kita belajar bareng teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang tertarik yang mau belajar bareng ya, silahkan. Syukur-syukur nantinya bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Kalaupun tidak jadi masalah ya. Oke teman-teman, saya Bayu Tutor. Ambil yang positifnya, buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.